Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita untuk IPS ya, kelas 7 bab 2. Kita masuk pada jenis dan fungsi lembaga sosial. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Kita masuk bab 2 interaksi sosial dan lembaga sosial ya. Ini video ke-28 ya dari keseluruhan bagian yang ada di video ya. Oke. Kita akan bahas sekarang jenis dan fungsi lembaga sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen itu artinya lebih dari satu macam, bermacam-macam. Nah, kita memiliki bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam agama, ya sangat heterogen Indonesia ini. Terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi, ya. Saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya ya. Jadi terdapat berbagai jenis lembaga sosial ya, saling berhubungan, saling melengkapi, kadang-kadang malah saling berlawanan. Nah, nanti akan kita bahas juga apa lembaga sosial yang saling berlawanan, jadi kontradiktif. Yang satu misalnya apa ya, ada lembaga sosial namanya pabrik rokok, itu pinginnya ya laku, pajak rokok itu laku ya, akan mendapatkan untuk uang pajak untuk pembangunan. Tapi di sisi lain lembaga sosial yang berhubungan dengan kesehatan melarang. Nah, dan ini merupakan dua lembaga sosial yang bertolak belakang, dan itu memang seringkali terjadi ya, dua lembaga sosial yang saling tolak belakang. Ya, ada lembaga sosial simpan pinjam perbankan, ada yang ini ya, menawarkan pinjaman. Di sisi lain masyarakat itu ada sekelompok masyarakat yang menganjurkan untuk jangan utang, jangan pinjam lah, seperti itu kan bertolak belakang. Oke. Kita lanjutkan. Lembaga sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan mendapatkan keteraturan. Nah, lembaga sosial ini ya tujuannya untuk mendapatkan keteraturan. Ya, dengan lembaga sosial ini sendiri merupakan kumpulan dari norma-norma, kumpulan dari aturan-aturan main kan gitu ya. Jadi itu dikumpulkan untuk menjamin adanya keteraturan, kehidupan bersama. Kan enak ya, ada aturan mainnya yang jelas. Ya, jika dalam satu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan masyarakat akan mengalami kacau, nggak ada aturan main. Bayangkan sepak bola nggak ada aturan mainnya, boleh nendang pakai kaki, boleh dibawa lari pakai tangan, ada aturan kayak gitu ya, ya. Jadi akan kacau nanti. Ya. Di dalam kehidupan masyarakat akan terlihat berbagai macam lembaga sosial yang ada, seperti halnya lembaga pendidikan, ya. Ya macam-macamnya, macam-macam lembaga, keluarga ini juga lembaga, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Ya, hubungan antara lembaga sosial dalam masyarakat tidak selalu sejalan dan serasi. Ya, ada ketidakcocokan kadang-kadang. Ketidakcocokan antara berbagai lembaga sosial dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat, misalnya, ini merokok, ya. Rokok ini, norma dalam kesehatan menekankan ya, norma kesehatan ya, menekankan untuk menghindari kebiasaan merokok karena itu bisa merusak paru-paru, bisa mencegah kanker, bukan mencegah ya, menyebabkan kanker paru-paru, kanker mulut, kanker bibir ya. Ya. Menekankan untuk menghindari kebiasaan merokok karena berdampak pada masalah kesehatan. Selain itu merokok juga merupakan pemborosan. Nah, ini juga ya. Jadi dalam lembaga keluarga pun menekankan untuk tidak memiliki kebiasaan merokok karena satu pak rokok itu harganya mahal itu ya, mungkin 20.000 atau 25.000 gitu. Bayangkan untuk beli susu, beli buah, lah sudah cocok ya, kita terhindar dari racun ya, yang ada di pada rokok. Kita mendapat vitamin, kita mendapat mineral, kita mendapat
banyak sekali ya, antioksidan, serat. Nah, itu bagus untuk kesehatan. Berbeda dengan lembaga ekonomi. Nah, kalau lembaga ekonomi justru menekankan norma yang berbeda. Berkembangnya industri rokok berarti akan berdampak pada perluasan lapangan kerja. Ya. Jadi perluasan lapangan kerja, jadi ladang pekerjaan buat petani baku, buat yang pabrik rokoknya sendiri, distributor rokok, toko-toko yang menjual rokok, dan banyak orang yang mendapat penghasilan dari situ. Peningkatan penerima pajak negara, rokok ini pajaknya lumayan besar ini ya. Pembayar pajak terbesar di Indonesia yang top di atas itu banyak pabrik rokoknya. Pembangunan sekolah serta rumah sakit oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari pajak yang diterima. Ya. Hal ini terjadi karena lembaga sosial bukanlah suatu hal yang tetap atau langgeng, melainkan akan berubah sesuai dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Jadi lembaga sosial itu pun dinamis ya, nggak statis ya, selalu mengikuti perkembangan zaman. Dalam memenuhi kebutuhan manusia diperlukan suatu lembaga yang mengatur ya, lembaga yang mengatur pemenuhan kebutuhan berbagai jenis kebutuhan manusia ya. Pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia, jika tidak maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekacauan, ketidakmerataan dan lain-lain. Kamu patut menghargai berbagai lembaga sosial yang ada karena memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Bayangkan tidak ada lembaga kepolisian misalnya. Wah, jalanan itu nggak ada yang ngatur ya bisa kecelakaan terjadi di mana-mana. Sehari bisa berkali-kali terjadi kecelakaan karena orang tidak ada aturan untuk berkendara. Nah, ya. Adanya lembaga sosial di masyarakat memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok dan dasar tiap-tiap anggota masyarakat. Berbagai lembaga sosial yang terdapat di dalam masyarakat mempunyai fungsi sendiri-sendiri, ya, yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan masyarakat. Kalau demikian, apa sebenarnya fungsi dari lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat? Sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lembaga sosial ya mempunyai fungsi sebagai berikut. Ya, yang pertama fungsi ya. Jadi fungsi lembaga sosial. Nah, ini kita lingkari biar tahu ini fungsi lembaga sosial. Yang pertama memberikan pedoman. Ya, kata kuncinya adalah pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di masyarakat, termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ya, menjadi pedoman. Misalnya di jalan, pedomannya apa? Berjalan di sebelah kiri. Kalau lampu merah itu berhenti, ada pedoman. Biar terjadi keteraturan, ketertiban, semuanya akan senang. Ya, ada pedoman. Ya, banyak pedoman ya di dalam hidup ini. Pedoman bagaimana bersikap, pedoman bagaimana mengambil keputusan. Nah, itu ada dalam norma-norma. Lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana ia harus berbuat. Ya, kita mengambil keputusan, berbuat, bersikap. Nah, ini ada pedomannya, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Ya, ada pedomannya. Kalau tidak mau ada pedomannya, seenaknya sendiri, waduh kacau hidup bermasyarakat. Ya. Kemudian yang pertama menjadi pedoman atau arahan, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Ya. Tidak ada kericuan di dalam masyarakat ya. Ada integrasi. Ya. Namun apabila dalam satu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan bahwa terjadi disintegrasi. Ya, sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai, disintegrasi. Lembaga sosial mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi dan harmonis. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi keutuhan masyarakat agar terintegrasi, kalau tidak ada jadi disintegrasi ya. Nah, semua itu demi tercapainya keserasian dan keharmonisan. Jadi kalau kita membaca materi seperti ini, segera kata-kata kuncinya kita garis bawahi atau kita lingkari. Ya, jadi kata kunci yang pertama apa?
sebagai lembaga masyarakat sebagai pedoman yang menjadi arahan. Itu aja cukup, kalimatnya kita bikin sendiri. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat ya agar serasi dan harmonis, gitu ya. Kalimatnya bisa bikin sendiri ya. Yang ketiga, memberikan pedoman pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian. Nah, pedoman pengendalian sosial. Ini yang perlu kita lingkari. Kontrol sosial. Artinya lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam. Jadi tadi apa? Sebagai pedoman, menjaga keutuhan dan kontrol. Ya, pedoman, menjaga keutuhan dan kontrol. Itu adalah apa? Fungsi lembaga sosial. Sebagai pedoman, menjaga keutuhan dan sebagai kontrol. Nah, akhirnya kita dapat menemukan kata-kata kuncinya. Jadi belajar itu enak. Ya. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam. Seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Nah, selanjutnya perhatikan bagian berikut ini macam-macam lembaga sosial. Lembaga keluarga akan kita bahas di video ini ya. Kemudian lembaga agama, video berikutnya lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Setiap lembaga memiliki fungsi berbeda-beda ya. Lembaga memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Selanjutnya marilah kita bahas jenis-jenis lembaga sosial. Pertama ya, di video ini kita akan bahas lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil ya, unit sosial terkecil ya, di dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anaknya. Nah, ini adalah ayah yang botak ini ya, Pak Ali juga seorang ayah. Enggak, seorang ayah nggak harus botak ya, kebetulan saja ibu dan anak ya. Anak-anak inilah yang nanti berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri dan kemudian mulai dikenal sebagai individu ya. Anak-anak berkembang ya dan mulai bisa melihat dan mengenal diri sendiri dan kemudian dikenal sebagai individu. Keluarga berperan membina ya, keluarga itu berperan membina, membimbing ya. Keluarga berperan membina, membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya ya, di mana ia berada. Apabila semua anggota keluarga sudah mampu untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, beradaptasi dengan lingkungannya di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang ya, aman, tentram. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam kepribadian dalam masyarakat ya. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda. Nah, keluarga-keluarga yang menjadi unit terkecil dalam masyarakat itu harus bisa beradaptasi menyesuaikan dengan budaya secara umum di masyarakat itu. Kalau enggak ya terjadi kekacauan ya. Jadi lain ladang lain ilalang, nah, lain daerah lain pula budayanya kan gitu ya. Nah, keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan ya. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, nah, adat dan pemerintah. Jadi kita harus sah menurut agama, sah menurut adat, dan sah menurut pemerintah karena ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Di dalam keluarga diatur hubungan antar keluarga, antar anggota keluarga ya, sehingga setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang jelas. Ayah peran dan fungsinya jelas, ibu peran dan fungsinya jelas, anak peran dan fungsinya juga jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarganya. Nah, ini fungsi ayah ya, bertanggung jawab ya, kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Itu ayah. Seorang ibu sebagai pengatur. Nah, jangan protes ya kalau ibu selalu ngatur, memang fungsinya sebagai pengatur ya, pengatur, pengurus, pendidik anak-anaknya. Ya, seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Ya, jadi itu fungsi. Tapi di dalam masyarakat, setiap satu daerah atau setiap keluarga kadang-kadang memiliki sesuatu yang unik ya. Tapi secara umum seperti ini bukan harga mati ya.
artinya seperti itu. Secara sadar atau tidak sadar, ya, setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berkaitan dengan proses regenerasi putra-putrinya. Sebagaimana halnya dengan lembaga lain, maka keluarga pun memiliki fungsi. Apa fungsi keluarga? Ya, atau lembaga keluarga pada umumnya. Nah, ini kan kita selalu pada umumnya, ya. Lembaga keluarga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi artinya apa? Menghasilkan keturunan. Di dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Ya, meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Nah, ini contoh keluarga yang memiliki keturunan. Ada suami, ada istri, dan ada anak-anaknya. Dan ini adalah keluarga ini berarti sudah memenuhi salah satu fungsi keluarga, kan gitu ya. Kita akan lanjutkan fungsi proteksi atau perlindungan. Ya, keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, ya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan, ya, melindungi anak-anaknya dari bulian teman-temannya. Makanya orang tua itu kadang-kadang merasa terganggu apabila melihat anaknya dibully. Itu adalah sebagai bentuk bentuk perlindungan, ya. Juga perlindungan terhadap kesehatan. Ini ilustrasinya adalah ibu sedang memberikan masker, ya, melatih anaknya untuk memakai masker untuk melindungi dari serangan pandemi penyakit, ya. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial dalam keluarga pun berjalan harmonis. Adalah tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan hidup sehat, ya, untuk melindungi dari mara bahaya, ya, fungsi proteksi. Fungsi ekonomi, ya, pada umumnya dalam sebuah keluarga ayah merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kehidupan ekonomi, ya, istri dan anak-anaknya. Pada masyarakat modern tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, ini sudah ada pergeseran, ya. Suami istri memikul tanggung jawab ekonomi anak-anaknya. Ini pada masyarakat modern, ya. Tapi kalau dulu enggak, ya, kan gitu, ya. Sekarang zaman berubah. Kerjasama baik antara ayah dan ibu dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Nah, ini ilustrasinya, istri membantu suami dalam bekerja, ya. Nah, fungsi sosialisasi. Ya, keempat, keluarga berperan untuk membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Ya, keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih, ya, diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain, ya, dinasehati, dikasih tahu, ya. Ya, anak-anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti anak-anak benar-benar siap, ya, untuk hidup dalam masyarakat. Anak diperkenalkan oleh orang tuanya mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, misalnya makan pakai tangan kanan, kalau duduk kaki nggak boleh ditaruh di meja. Nah, itu adalah orang tua akan mengajarkan itu pada anaknya, ya. Seperti norma-norma nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam rangka sosialisasi ini anak diajarkan, ya, menjalankan kehidupan sesuai dengan norma masyarakat. Ini ilustrasinya adalah orang tua memiliki kewajiban untuk mengajari anak-anaknya. Nah, cara makan yang benar misalnya, ya. Nah, ini makan pakai tangan kiri, diingatkan mulai sama ayahnya, makannya jangan pakai tangan kiri loh, ya. Mungkin seperti itu, ya. Nah, seperti ibu nih, megang cangkir pakai tangan kanan, nah, gitu. Tapi minum juga jangan sambil berdiri, Bu. Ndak, ini mindahkan saja, ndak minum, ya. Oke, fungsi afeksi. Nah, fungsi afeksi, keluarga memberikan kasih sayang. Afeksi itu hubungan kasih sayang.
dan perhatian pada anak-anaknya dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarga seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian kepada kasih sayang pada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Ya, sesekali memberi hadiah seperti ini ya, apalagi pada ulang tahunnya biasanya, biar setiap anak itu merasa spesial. Nah, fungsi pengawasan sosial ya, bukan hanya memberi nasihat tapi menasihati juga. Nah, dinasihati dengan lembut, jangan dimarahi. Fungsi pengawasan sosial, setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Ya. Namun dalam kenyataannya fungsi ini bisa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya. Tapi tidak selalu seperti itu. Anak juga kadang-kadang mengontrol orang tua. Banyak orang tua berhenti merokok gara-gara anaknya. Ya, banyak orang tua menyadari kesalahan karena diingatkan sama anaknya. Jadi jangan takut untuk mengingatkan sesuatu pada orang tua, asal tetap menjaga kesopanan dan tidak menyinggung perasaan. Fungsi pemberian status. Nah, jadi misalnya status keluarga ini merupakan salah satu fungsi sosial keluarga. Ya, jadi kalau sudah menikah sama tentara, sudah merasa status sosialnya naik, atau menikah sama pejabat. Nah, ini kalau menikah sama Pak Camat langsung otomatis dipanggil Bu Camat. Tapi apakah itu juga berlaku sebaliknya di daerah kalian? Kalau istrinya yang camat, bagaimana dengan suaminya? Ya, itu meningkatkan status sosial. Ya, maka banyak perempuan mengidamkan untuk ingin kawin dengan perwira atau ingin kawin dengan pejabat karena pemberian status sosial. Ya, itu sah-sah saja, itu pilihan, ya kan? Nah, melalui lembaga perkawinan ini seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di masyarakat. Ya, paling tidak secara umum statusnya adalah sebagai suami atau istri. Orang kalau pun sudah berstatus suami istri, ya secara otomatis akan diperlakukan seperti orang dewasa, walaupun mungkin usianya masih muda. Sudah dipanggil Pak dan sudah dipanggil Bu, ya. Nah, orang dewasa dan mampu bertanggung jawab pada diri sendiri, ya, sudah memiliki hak suara politik walaupun mungkin usianya masih muda, boleh nyoblos waktu pemilu, ya. Keluarga, anak, dan masyarakat, ya. Fungsi dari status suami adalah sebagai pemimpin, ya. Kalau sudah menikah, sudah memiliki status sebagai suami, artinya dia sudah berstatus sebagai pemimpin dalam keluarganya. Dia sudah memiliki beban, memiliki tanggung jawab, dan diperlakukan seperti laki-laki dewasa sama masyarakat. Ya, dalam rumah tangga mencari nafkah. Ya, sudah memiliki percaya diri untuk mencari nafkah. Seorang istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Ya, keluarga memberikan status pada seorang anak. Ya, keluarga juga memberikan status pada seorang anak. Ya, jadi bukan hanya status yang diperoleh seperti status yang terkait dengan jenis kelamin, urutan kelahiran atau hubungan kekerabatan, tapi juga termasuk di dalamnya status yang diperoleh orang tua, yaitu status atau kelas sosial tertentu. Ya, misalnya ayahnya memiliki kemakmuran tertentu, maka status sosial juga anaknya juga akan ikut naik, ya, di mata masyarakat. Secara umum seperti itu. Atau orang tuanya adalah orang yang sangat baik di masyarakat, itu status sosial, ya, dikenal masyarakat sebagai orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang selalu tersenyum. Nah, itu status sosialnya juga naik. Bukan ditakuti masyarakat dalam artian takut karena kejahatannya, kebengisannya, kecuekannya. Nah, ini status sosialnya akan turun. Nah, peran keluarga dalam perubahan sosial yang terjadi dan semakin dinamis dari masa ke masa. Hal ini sangat menarik untuk diamati karena keluarga sebagai agen sosialisasi pertama. Ya, keluarga agen sosialisasi pertama. Keluarga adalah unit sosial terkecil. Banyak, ya.
keluarga itu fungsinya. Dan terdekat seharusnya dapat memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat pada anak-anaknya. Namun, keluarga juga berperan sebagai benteng, sebagai benteng atau penyaring nilai-nilai masyarakat yang sampai pada anak-anaknya. Disebabkan tidak semua nilai-nilai masyarakat itu baik, tidak semua hal yang berguna. Misalnya kayak tadi lembaga sosial pabrik rokok tadi atau pendapatan pajak dari rokok tidak baik untuk kesehatan. Dan banyak keluarga yang menolak ya atau tidak setuju adanya kebiasaan merokok ini ya. Termasuk Pak Ali ini orang yang tidak setuju dengan kebiasaan merokok. Nah, akan mengajarkan pada siapapun untuk tidak merokok ya. Menurut Peter Berger 1978, sosialisasi adalah proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Ya, sosialisasi adalah proses. Ya, kata kuncinya proses. Seorang anak belajar menjadi bagian dari anggota masyarakat yang aktif, gitu ya. Perhatikan juga dalam proses sosialisasi yang terjadi pada anak. Kegiatan dalam keluarga dan peranan setiap anggota keluarga yang mulai bergeser. Ya, sekarang ini memang ada pergeseran jika dibandingkan dengan yang terjadi dahulu. Dahulu hubungan anak dengan orang tua masih terlihat dengan jelas ya, karena usia dan peranan yang sangat berbeda. Seorang anak harus lebih hormat kepada orang tua mereka. Dulu nggak berani membentak orang tua, berbicara keras ya. Kalau sekarang pun nggak berani mungkin ya, berbicara pada orang tua itu nggak berani ya, harus selalu menunduk ya. Sekarang anak sudah mulai berani ya, dan orang tua juga semakin mentoleransi sifat-sifat seperti itu ya, asal tidak berbuat jahat gitu aja ya. Kalau dulu enggak, sikap harus tundukkan kepala, cara duduknya luar biasa, dan itu kebiasaan yang baik ya. Ini karena pengaruh yang memang kurang baik, ada pergeseran norma. Anak-anak harus membantu pekerjaan rumah orang tuanya. Di masa sekarang, hal itu sudah tidak menjadi perhatian utama. Nah, ini masalahnya. Sehingga banyak anak tidak memiliki keterampilan untuk membersihkan kamarnya sendiri, tidak memiliki keterampilan untuk mengurusi dirinya sendiri. Ya, itu banyak sekarang ini. Jadi ini tren buruk sebenarnya. Dahulu seorang anak usia 10-15 tahun sudah diberikan tanggung jawab yang besar untuk membantu orang tuanya. Nah, sekarang anak usia tersebut memang dituntut mandiri, namun dengan cara lain. Contohnya anak mandiri dalam kegiatan sekolahnya dan menyelesaikan masalah pribadinya. Memang anak secara ekonomi bukan tidak boleh ya dituntut untuk membantu orang tua. Anak ya dunianya anak. Tapi anak tetap harus dilatih untuk mandiri. Ya. Maaf ya, paling tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, bisa pakai sepatu sendiri, bisa menyiapkan buku-buku sekolahnya sendiri, ya, bisa mengerjakan PR-nya sendiri, ya. Tentu saja banyak hal yang masih harus dibantu orang tua, tapi pada intinya dia harus menunjukkan kemandirian dulu, ya. Dibantu itu proses kalau memang kesulitan, tapi jangan sampai tidak berusaha sama sekali, itu loh poinnya ya. Jangan sampai tidak berusaha sama sekali. Jangan sampai tidak ada proses belajar mandiri. Nah, itu. Ya, nah, latihan memasak ya seperti ini. Ibu yang sedang masak dan ibu yang sedang di pabrik, ini fungsi ibu ya. Kalau dulu hanya malah ada jargon Jawa lama ya, atau ungkapan Jawa lama, ibu itu hanya wanita ya. Dulu ada di dapur, di kasur, dan apa gitu lupa saya juga ya. Jadi hanya pekerjaannya masak ya, di sumur, di dapur dan di kasur gitu. Jadi itu jargon lama. Sekarang sudah ibu lebih banyak perannya ya. Ibu bisa berperan membantu suami untuk mencari nafkah, tapi tetap wanita tidak boleh meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu ya, yang memang secara secara kodrat itu secara fisik ya harus lebih dekat sama anaknya, terutama di masa-masa awal ya, di masa karena ibu lah yang menyusui bukan bapaknya kan gitu ya.
Ya, oke. Ibu yang menyusui dan melahirkan. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Boleh bekerja tapi harus seimbang. Tidak boleh melupakan keluarga. Perhatikan gambar 2.11 di atas menunjukkan perubahan peran seorang ibu yang tidak hanya bekerja di dapur tapi sekarang ibu bekerja di pabrik. Berikutnya peran seorang ibu, ayah dan keluarga sekarang sudah tidak sama dengan dahulu. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial. Ya, dulu laki-laki itu hampir nggak pernah ke dapur membantu nyapu, membantu, enggak ada. Sekarang biasa laki-laki masak, Pak Ali juga suka masak, ya biasa. Jadi sudah ada pergeseran. Ya, Pak Ali juga membantu istri memasak, membantu istri menyapu lantai, membantu ngepel, ya enggak masalah. Ya, istri juga gitu. Ya, istri juga tidak hanya masak saja, ya, juga membantu proses ekonomi, membantu mencari nafkah. Nah, semua dilakukan bersama. Ya, itu pergeseran nilai. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial. Sekarang perubahan tersebut terjadi pada peran ibu ayah. Jadi ibu lebih bebas untuk bekerja di luar seperti ayah. Ayah bergantian mengurus keperluan rumah tangga seperti ibu, sudah biasa sekarang. Jadi sudah tidak ada batas yang setegas dulu. Ya, Pak Ali juga bisa mandiin bayi, ya. Bisa. Jadi ya saya itu. Bagi beberapa keluarga hal ini memberikan interaksi yang lebih positif dan berdampak pada ketahanan keutuhan rumah tangga yang lebih kuat. Ya. Selanjutnya pada pola keluarga dalam ikatan antar budaya, contohnya contohnya keluarga, ya. Ibu berasal dari suku A dengan ayah berasal dari suku beda suku. Seperti ini ilustrasi gambar ini. Jadi ibunya ini dari suku Jawa dan ayahnya dari suku Papua, ya, dari Papua. Nah, ibu maupun ayah tentunya dari awal sudah memiliki nilai budaya yang berbeda. Wah, berbeda. Budaya Jawa dengan budaya Papua pasti berbeda. Walaupun paling nggak tahu ya bedanya di mana, tapi pasti berbeda. Jangankan Jawa dengan Papua, sama-sama Jawa, beda kota. Ya, itu ada beberapa nilai-nilai yang berbeda, hal-hal yang berbeda ada. Sama-sama Jawa pada, ya, apalagi ini Jawa dengan Papua. Namun yang terjadi mereka tetap berkomitmen. Nah, ini yang paling utama, komitmen. Ya. Jadi komitmen itu adalah hal yang sangat utama di dalam keluarga, ya, untuk membentuk sebuah keluarga. Mereka sudah memiliki anak yang lucu dan pernikahan yang mampu menyatukan kedua keluarga besar dari budaya yang berbeda. Nah, ya, sudah punya anak seperti ini, ya. Jadi ikatan keluarga akan lebih kuat. Ya, walaupun tidak harus ada seorang anak untuk memiliki ikatan keluarga yang kuat, ya. Ini bukan sebuah keharusan, tapi pada umumnya seperti itu. Ya, dan yang paling utama sekali lagi Pak Ali garis bawahi komitmen, ya, untuk membentuk sebuah keluarga. Karena selalu ada konflik dalam keluarga, apalagi memiliki budaya, latar belakang budaya yang berbeda, apalagi beda negara. Waduh, itu tambah. Ya, aktivitas kelompok. Kamu telah mempelajari lembaga keluarga, diskusikan dengan kelompokmu peran dari masing-masing anggota pada kolom ini, ya. Secara umum peran ayah adalah sebagai pemimpin keluarga, kemudian mencari nafkah, ya, memberikan rasa aman, menjaga keamanan. Dan kasih sayang. Kalau kasih sayang sih keseluruhan ya sebenarnya, ya. Lah, peran ibu, ya, pada umumnya sebagai pengatur. Ya, pengatur misalnya bisa mengatur makanan, yang menentukan hari ini masak apa ibu biasanya, ya. Baik makanan atau biaya. Ya, itu mengatur uang, ya, keuangan itu biasanya pada umumnya perempuan, keuangan, ya. Kemudian menjaga keutuhan keharmonisan dan keutuhan keluarga, keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, ya. Kemudian ini ayah 3, ibu saya bikin 3 juga, ya, mendidik, ya, dan membesarkan anak,
Walaupun ini juga peran orang ayah ya, jadi ini saling overlapping. Secara umum yang di awal-awal mendidik, ngajari baca itu ibu, ya, dan membesarkan anak. Ya, karena kalau saat suaminya bekerja, yang di rumah kan ibu sama anaknya, ya pasti ya menyuapi, ya mengurusi, ya saat buang air misalnya, anak, ini tugasnya adalah berbakti pada keluarga, berbakti pada orang tua, taat dan berbakti pada orang tua, ini tugasnya, dan berbakti pada orang tua. Kemudian tugasnya yang lain adalah belajar untuk mempersiapkan masa depan, untuk mempersiapkan masa depannya. Bukan hanya belajar pelajaran sekolah, termasuk belajar kemandirian, belajar berinteraksi dengan tetangga, belajar berinteraksi dengan sebuah kelompok masyarakat yang lebih luas, ya. Jadi mulai belajar, ya. Nah, ini adalah akhir dari video kita. Kita akan bahas nanti lebih lanjut, ya. Setelah ini kita akan bahas apa? Lembaga agama. Ya, untuk video ini cukup dulu. Ya, thank you for watching. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.